Tunggu saja action saya. Ini pasti saya kawal. Saya barang bukti bukan 1-2 kok. Ini ada saya bawa. Makanya ini saya posisi sekarang itu kan. Kalau bisa saya perlihatkan, bisa diperlihatkan bukti-buktinya. Saya Cecep makin ngehalu aja nih orang ya. Kalau bisa tunjukkan buktinya. Jadi belakangan ini terak-terak terus dia nih. Kemarin kita rame sama Ismi ya. Itu hiburan banget sih. Menurut gue komedi jenis baru kali ya. Kayak nonton tuh kayak yang sekarang Cecep nih mulai rame dan melakukan apa ya, tuduhan kepada KDM melakukan korupsi katanya. Biar gak gagal paham, kita tonton video-videonya ya. Jadi kalian bisa menilai sendiri dan jangan lupa kata-kata mutiaranya di kolom komentar buat Cecep. Kita dengarkan video dulu ini yang satu nih. Wilujeng wayah kieu. Mang Cecep. Eta leres selain 2016, Itu benar, selain 17, 18 aya deui penyelewengan dana di Kabupaten Purwakarta. Punten pangajawabkeun Mang Cecep. Oke. Sebelum Mang Cecep ngajawab, Mang Cecep ketawa dulu. Kelincinya. Najis banget ini. Mang Cecep akan coba menjawab dan kasih fakta dan data menurut hasil kajian dan penelitian juga pemeriksaan dari pihak berwenang ya di bidangnya. Jadi kajian betul Mama Dede. pada kepemimpinan bupati tahun tersebut 2016, 17, 18 memang itu bisa dinyatakan merampok atau ngebangsat uang warga Purwakarta itu kan. Nah, maka dari itu tolong warga Jawa Barat yang ada di 27 kabupaten kota harap mengetahui, jangan terbius dengan tontonan atau istilahnya sinetron yang dibuat pemimpin hari ini. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan di tahun 2010 gitu kan, masih masa kepemimpinan bupati tahun tersebut juga ada penyelewengan juga sebesar 41 miliar. Jadi kalau dijumlah dengan di BHP itu jadi hampir 110 ya, itu kan 120,7 miliar itu kan, ditambah siltap yang belum dibayarkan itu 17 miliar. Jadi lebih dari 130-an lah, 40 miliaran lah. Nah, itu uang yang dibangsat waktu kepemimpinan 2 periode bupati di masanya itu. Nah, ini perlu jadi perhatian bahwa uang 140 miliar lebih kurang itu uang warga hak Purwakarta gitu kan. Nah, itu dibangsat pada saat itu. Nah, makanya harus lebih waspada lagi. Gak berani sebut nama deh. Untuk warga Jawa Barat, tolong lebih cerdas dan tolong jangan mudah terbius dengan apa yang menjadi tontonan. Oke, terima kasih Mang Cecep sudah menjelaskan fakta dan data. Itu bisa nanti mana datanya dibuktikan dan langsung mungkin dalam waktu dekat ini juga kami sebagai salah satu organisasi koalisi rakyat Jabar Bersih itu kan akan mengawal ini dan
akan sekaligus melaporkan. Jadi gini, akan mengawal sekaligus melaporkan penyimpangan-penyimpangan tahun tersebut dan waktu menjabat bupati yang tahun tersebut lakukan di Purwakarta. Terima kasih. Kajian dari apa tadi yang berwenang-berwenang? Kajian Mama Dede. Enggak, dia punya data apa, kita tunggu ya. Kita tunggu deh. Dan ini kan yang dibahas adalah sebenarnya kita tahu ya arahnya kemana, ke KDM kan, gitu kan. Cuma dia nggak boleh disebut nama nih, kenapa takut ya? Nggak boleh disebut nama. Dan ini yang dipermasalahkan adalah kasus ketika KDM menjabat sebagai bupati, ya, nyerangnya di sana. Gue nggak tahu ya, dia ini dulu apa nih? Apakah dulu dia kepala desa kah atau apakah gitu kan? Karena kalau dibawa ke pimpinan KDM, seperti sekarang kita lihat, itu kan birokrat disuruh berpuasa. Nah ini mungkin dulu salah satu yang diajak berpuasa, nggak kuat gitu kan, karena akhirnya nggak bisa cawe-cawe gitu kan, karena dananya buat rakyat. Ini kan yang terjadi sekarang ya, sekarang pun begitu kan. Susah deh pokoknya. Uang sekarang KDM paham betul tuh anggaran. Nah yang tadinya mungkin ada spare gitu kan, sekarang dipangkasin semua dan itu dialihkan ke rakyat. Apakah itu salah satu penyebabnya, gue gak tahu ya. Jadi kalau ada yang tahu, Cecep di dulunya apa, tolong komen di kolom komentar ya, dan kasih kata-kata mutiara buat dia. Nah menariknya lagi, dia juga rame nih, dia suka live TikTok. Dan digeruduk nih sama teman-teman TikToker lain yang menurut gue lebih waras sih. Ini kan apa ya, yang tadi dibicarakan kayaknya itu kan udah berapa tahun lalu ya. Kalaupun iya, kenapa tidak ada gerakan kalau jelas-jelas KDM melakukan korupsi kan? Dari situ aja kita udah bisa menilai ya. Terus pada saat mau menjabat gubernur, setahu gue juga di situ kan ada laporan kekayaan, terus ada audit juga gitu kan, ada pemeriksaan lah. Jadi kan nggak mungkin lolos juga kalau dia ada dugaan korupsi di sana. Nah, mungkin langsung diusut harusnya gitu kan, pada saat dia mau menjadi gubernur gitu loh. Kita tonton video berikutnya nih. Tunggu saja action saya. Ini pasti saya kawal. Saya barang bukti bukan 1 2 kok. Ini ada, saya bawa. Makanya ini saya posisi sekarang itu kan. Kalau bisa saya perlihatkan, bisa diperlihatkan bukti-buktinya. Saya bawa kemana-mana, saya pergi, saya bawa. Itu loh. Jangan dulu. Jadi biarin. Bawa nih. Kertas doang. Saya bawa, buktinya saya bawa. Bukti saya bawa semua. Itu kan. Dari BPK. Oh, BPK. Hasil temuan BPK RI 2018 ada suratnya, keputusan BPK-nya ada, dan lain sebagainya kan gitu. Jadi makanya kalau mau berbicara dengan saya harus yang paham. Ya. Kalau yang nggak paham akan kondisi seperti ini, nantinya kacau, nanti bias kemana-mana kan gitu. Ya. Gitu loh. Ya, Kak. Benar. Karena ini urusannya korupsi dan korupsi itu tidak. Yang korupsi itu siapa, Bang Cecep? Iya, itu kan yang dilaporkan itu kan dugaan tindak pidana korupsi pada tahun sekian lah, di saat dia jadi bupati. Dia itu mencalonkan gubernur itu diperiksa lagi oleh BPK, tidak ada temuan kok. Nah, kalau dia ada temuan di bupati, nggak mungkin dia mencalonkan jadi gubernur loh. Awas, waspada. Nah itu logikanya Ki. Iya, itu logikanya. KPK tidak bisa seperti KPK aja disamperin, KPK aja mancing-mancing ngeprank aja disamperin langsung. Oke, sebentar ya teman-teman. Kan gitu. Jadi kita tunggu dulu Cecepnya ya. Kita tunggu dulu Cecepnya buat naik lagi ya, biar enak mendengarkan narasinya. Apakah benar
masyarakat Jawa Barat nanti tidak bisa menuntut balik Kang Cecep Saipullah ini gitu loh ya. Bisa Kang, Karena karena Cecep bukan aparat penegak hukum. Cecep adalah masyarakat sama dengan kita, bukan aparat penegak hukum, dan dia bukan orang yang akan mendikte dan tidak diperbolehkan atau tidak. Dia bukan presiden, dia bukan pejabat, dia bukan kepolisian, dia bukan KPK. Masa dia aja yang punya kedaulatan? Kami juga dilindungi dengan undang-undang kan? Bisa. Ya, betul, Asal betul. kami merapat kepada advokat Jabar Istimewa. Melaporkan kami juga, kami geram tentang ada ini. Kalau benar-benar ini terjadi tidak bersalah. Tapi kalau bersalah ya sama sikat aja lurus. Buat apa punya pejabat jahat? Kan gitu kita mah. Betul. Setuju. Oke, kita dengarkan lagi narasi Kang Cecep. Ya. Oke, Kang SDM mau menambahkan silakan. Dan saya jamin untuk masalah pelaporan saya ini next ya, itu tidak ada sentimen pribadi. Oke. Itu pure. Saya untuk mengedepankan hak warga Purwakarta ya pada saat itu dan Garis sampai padi. hari ini. Nah, takutnya efeknya ini ke warga Jawa Barat di 27 kabupaten kota, gitu kan. Nah, ini efeknya takutnya ke sana melebar dengan berbagai macam alasan saya tentunya, gitu kan. Kalau untuk Gubernur Ableh, silahkan cari di Meta, di Google, ataupun di Kamus Sunda. Kalau memang orang Sunda Buhun, silahkan cari apa itu artinya. Jadi pertanyaan itu nggak perlu dipertanyakan lagi. Kalau memang wah ini orang ini bicara seperti ini nih, cari tahu dulu. Seharusnya jangan dipertanyakan. Loh gini kan saya bertanya karena saya tidak tahu bahwa barusan pertanyaan saya juga dengan punten-punten secara pribadi saya nggak ada masalah dengan Akang. Saya hanya bertanya ke Akang yang melontarkan kata-kata itu, gitu kan? Nah sekarang Ya, gini, maaf gitu kan. Sekarang gini, maaf. Kalau memang ada HP 2, Akang searching aja. Itu. Oke lah, intinya gini Bang Ajang ya. Jadi poinnya adalah tadi sudah dijelaskan oleh Kang Cecep bahwa Kang Cecep itu tidak ada sentimen pribadi lah ke KDM ya atau ke Deddy Mulyadi gitu loh ya. Dan memang katanya melaporkannya KDM itu karena memang ada ya ada urusan tentang korupsi tersebut gitu. Jadi nggak ada sentimen pribadi hingga harus atau kepentingan politik hingga Kang Cecep melakukan itu karena Benar saya pasti melaporkan. Karena saya di sini sebagai koordinator ya untuk pergerakan ini. Saya ini punya 14 alat bukti, bukan 1, bukan 2, 14 alat bukti. Itulah. Dari Inspektorat, dari BPKRI, dari DPRD, itu kan. Dan runutannya juga ada semua, itu kan. BPKRI nomor sekian tahun 2023, itu kan. Ada ini semua. Oke, sebentar Kang Cecep. Kalau ya BPKRI ini perwakilan BPKRI perwakilan Jabar tahun 2023 ada, tahun 2024 juga ada. Itu kan. Nah, ya, ini udah saya semakin telusuri komplit aja gitu loh. Iya, oke Kang Cecep. Yang saya lihat saya telusuri dari BPKR ini ya, yang Kang Cecep angkat ini tentang DBHP kan? Tentang masalah infrastruktur yang strategis, benar kan? Itu kan? Yang DPHP itu Karena bagi hasil. dana pembagi hasil pajak. DPH dana itu bagi hasil pajak. Betul. Iya, itu kan yang diangkat. Jadi dan tidak ada urusan sangkut pautnya dengan infrastruktur. Gitu loh. Jadi gini Kang Cecep. Ya, jadi gini Kang Cecep. Memang kan yang dipermasalahkan itu kan tentang DBH itu. Cuman di dalam DBH itu kan pada saat itu ada keterangan nih, saya lihat dari Jampidum itu bahwa dana itu digunakan untuk infrastruktur strategis Kang Cecep. Gitu loh. Ya, infrastruktur strategis itu yang di Sukasari, betul. Tapi itu dalam DBHP itu tidak bisa dialihfungsikan. Itu karena dana bagi hasil pajak itu transfer dengan cara transfer dari pusat, provinsi, kabupaten langsung ke desa.
Nah, di sini juga saya ketahuin dari harusnya cair tanggal 31 Desember 2016. Kayaknya paham gue nih. Tidak ada. Di Bank BJB Purwakarta itu mentransfer ke desa-desa, tidak ada. 2017 juga sama, 2018 juga sama, dan itu dana wajib dan tidak bisa dialihfungsikan. Walaupun bisa dialihfungsikan, itu harus krisis fiskal sama force major. Itu pun harus ada persetujuan dari Menteri Keuangan, Menteri Desa dan Mendagri gitu loh, dan disahkan diperdahkan sama DPRD Kabupaten Purwakarta, kan begitu. Bang Cecep, penemuan bukti itu apakah itu termasuk korupsi Pak Cecep? Kalau pengalihan dana itu Pak Cecep, mohon maaf Pak. Ya, terindikasi begitu, karena alih fungsi jangankan begitu, itu dipindahkan, dibelikan cek paribasana anu kuduna dikasih ke desa, terus dikasih ke infrastruktur, itu nggak boleh, ya harus dikasihkan aja ke desa, dan itu pun tidak bisa tunai, harus transfer. Kan itu dibelikan karena motor, Kang Cecep, karena kendaraan kan motor NMAX itu kan, ada kan? Iya, itu kebutuhan, boleh, itu kan kebutuhan boleh. desa, itu Nggak boleh. DBH itu hadiah. Seperti Sukabumi yang bagus pajaknya itu dikasih mobil losbak, sama kan? DBH itu dana bagi Ya, hasil. itu DBH kebutuhan. Nih gini, dikasih, terus dibeli kena usaha, Udesa, dikasih kena usaha, dikasih kena usaha, lamun dibeli kena anak desa, bener. Iya, Tapi lamun dibeli kena anak dikoordinir ku kabupaten, kadesa mah jadina motor temenang. Iya. Itu harus ada bukti transfer dulu dari kabupaten ke desa. Gitu. Nah, ini 2016, 17, 18 tanggal yang ditentukan. Kenapa laporan itu tidak digugatnya waktu dia menjabat? Waktu itu kan dia bupati, dan kasusnya itu kan waktu dia jadi bupati. Itu pertanyaan bagus. Silakan. Itu pertanyaan bagus, tapi kasihan gitu kan, kasihan. Yang namanya temuan, semua pun yang namanya temuan itu setelah, karena waktu dia menjabat itu pasti ditutup-tutupin. Ngertos tuh? Paham nggak? Ya kita tunggu aja ya. Tapi ya, tadi pertanyaan-pertanyaannya yang lainnya teman-teman yang di atas tuh masuk akal. Kalau memang ada dugaan, itu kan harusnya ada penyelidikan ya. Dan harusnya berlanjut ya. Kenapa berhenti? Ya mungkin bisa dibuktikan bahwa itu tidak masuk dalam kasus korupsi jatuhnya. Dan ini kita nangkep bahwa ini masalahnya ujung-ujungnya uang nih. Uang ada yang nggak sampai ke desa. Terus dia protes nih. Padahal KDM seperti yang dilakukan KDM sekarang sebenarnya. KDM ini dia mengalihkan beberapa slot ya untuk rakyat, untuk pembangunan. Sekarang pun dilakukannya. Karena dia mungkin melihat ini tidak akan maksimal nih kalau di sini. Lalu dia alihkan untuk pembangunan. Dan gue yakin laporan-laporannya pun ada. Artinya mungkin ada awalnya diduga diambil uangnya karena tidak sampai, tapi setelah penyelidikan ada pertanggungjawabannya, dan itu untuk pembangunan, makanya tidak diteruskan. Aduh, jadi ini dokumen-dokumen lama nih, berapa tahun yang lalu yang dipegang sama Cecep, dan itu juga nggak tahu tuh keasliannya. Apakah keasliannya bisa dipertanggungjawabkan, dan bagaimana dia bisa mendapatkan dokumen juga jadi pertanyaan nih, bagaimana dia dapat dokumen tersebut tuh, katanya dari DPRD, dari BPK, dia ini siapa? Nah, ini yang gua pribadi belum tahu ya, kalau teman-teman tahu, silakan tulis di kolom komentar. Aduh, makin lucu aja negara ini ya. Tapi jadi hiburan sih gue nonton orang kayak gini. Tinggal nunggu dia bikin video minta maaf gitu kan. Atau nanti ketika dia mengangkat ini ke pengadilan, harapan gue KDM juga
tegas juga untuk menghadapi orang seperti ini, karena ini meresahkan nih orang kayak gini nih, harus diberi pelajaran sekali. Mudah-mudahan ada tuntutan balik. Kalau tidak terbukti pencemaran nama baik, masukin. berlayar deh. Well, I think that's it, guys. Sampai ketemu di video yang lainnya ya. Sehat-sehat buat lo semua. Silakan tulis di kolom komentar apa pendapat lo tentang si Cecep Gorbacep ini. Well, ya, that's it. Is wrap. Bungkus.